Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqal qailina a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadida. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati keluarga besar Bapak Oding dan juga Bapak Agus. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Para sepuh, bini sepuh, para alim ulama, tokoh masyarakat, mobil khusus, ketua RT berapa Bu? 12. Segenap tamu undangan yang hadir, ibu-ibu, bapak-bapak yang kesemuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Pesannya singkat Pak Ustadz, jangan lama-lama, lapar, udah ngantuk ya. Mudah-mudahan yang ngantuk cepat masuk surga, amin ya rabbal alamin. Mau cepat masuk surga Bu? Mudah-mudahan jadi istri yang solehah, dirundukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah kalau masuk surga tanpa hisab, amin ya rabbal alamin. Pesannya singkat, jelas, padat gitu katanya ya Bu. Baik, satu makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tegas baginda Rasul katakan, kullu mauludin murtahanun. Tuh yang namanya bayi, namanya anak baru keluar dari rahim ibunya, tergadai
Oleh apa? Bi aqiqatihi, oleh aqiqahnya. Peduli itu anak RT, Bu. Anak Pak RT tetap tergadai. Anak Pak RW, anak menteri, anak presiden sekalipun keluar dari rahim ibunya, dia dalam keadaan tergadai. Masalahnya kalau kita ambil satu contoh, ibu punya mobil, Bu, digadain, di leasing, mau terus tergadai nggak? Begitupun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan anak, itu artinya dia dalam keadaan tergadai, harus ditebus. Bu, mobil kelamaan di leasing nggak ditebus, kira-kira hilang apa enggak? Hilang. Sama ketika ibu punya anak, dia baca Quran tuh anak, dia sedekah tuh anak, dia berbuat kebaikan tuh anak, nggak sampai kepada ibu. Kenapa? Belum diakikoh. Bu, udah diakikoh anaknya? Laki saya aja belum, Pak Ustadz. Bu, bi aqiqatihi, tergadai oleh akikohnya. Lantas kemudian apa langkah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Murtahanum bi aqiqatihi, agar ini anak enggak lagi tergadai, maka ada 3 langkah yang harus diupayakan. 3 langkah yang harus dianjurkan, dikerjakan oleh umatnya Rasul ketika tuh anak lahir dari rahim ibunya. Yang pertama, kata baginda Rasul, tutsba'ahu anhu yauma sab'ihi, dipotongin yang namanya kambing di hari yang keberapa, Bu? 7 hari dari kelahiran. Ibu punya kalender nggak di rumah? Bu, oh anak saya udah lahir, nih 7 hari harus diakikoh. Nggak punya duit 7 hari, mau minjem di bank nggak bisa, orang baru kemarin. Bu, boleh nggak ngutang? Boleh nggak? Urusan ibu ngutang, bukan urusan saya. Bi aqiqatihi tutsba'u anhu yauma sab'ihi. Tuh anak yang lahir tergadai, langkah yang dianjurkan oleh baginda Rasul, dipotongin kambing di hari yang ke-7 setelah dia lahir. Ngitung kalender 7 hari belum ada duit, Bu. Masuk 14, nggak ada duit lagi, Bu. Nggak punya duit, Pak Ustadz, belum bisa. 21 hari. Kalau 21 hari nggak punya duit juga, udah jangan lihat kalender, Bu. Udah jangan liatin kalender, berarti belum mampu, dipaksain jangan. Tuh anak tetangga sebelah, Bu, udah SD belum akikah, SMP, SMA udah pacaran belum akikah juga, udah punya anak belum akikah. Ada di sini ada? Ada nggak? Jangan-jangan ibu juga belum diakikah? Ya, sama orang tuanya. Jangan, hukumnya sunnah mu'akkadah. Memang sunnah, tapi kalau punya kemampuan maka jatuh jadi wajib, harus ditebus. 7 hari nggak bisa, Pak Ustadz. Kemudian 14 hari nggak bisa juga, 21 hari nggak bisa juga, udah tutup kalendernya. Di mana ada batas kemampuan, di situ dikerjakan. Insya Allah. Udah remaja, udah punya kerjaan baru. Pak Ustadz berapa tahun waktu akikah? 40 tahun, Bu. Lah orang baru punya gaji, alhamdulillah. Ya, nanya orang tua udah diakikah belum? Belum. Udah kita bikin besar-besaran. Duitnya sendiri, motongnya juga sama teman. Alhamdulillah banyak jamaah yang datang. Alhamdulillah. Artinya apa? Allah enggak memberatkan kaumnya, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. Jangan dipaksa. Kalau punya kemampuan ya harus dipaksain.
Kan kadang-kadang orang disuruh sholat nggak dipaksa Pak Ustaz. Ya mesti dipaksain. Mau ngaji datang ke pengajian nggak bisa Pak Ustaz, mesti dipaksain. Manusia Bu ya, Bu, manusia kebanyakan ngebangkang ya. Tutsba'u anhu ya yaumas sab'ihi, ketika tuh anak lahir 7 hari 14 hari 21 hari nggak sanggup, belum sanggup orang tuanya, maka pada saat kesanggupan di sana kerjakan tuh yang namanya akikoh. Berapa untuk anak laki-laki Bu? 2. Ini menurut Imam Syafi'i ya. 2 dipotongin kambing. Ada di sini juga yang motong 1. Tuh ada kebetulan itu ya, ada 2 kemungkinan. Yang pertama dia sunnah ya, ikutin sunnah tapi belum sanggup. Yang satu lagi pelit ya, ngotongin 1 bagi masyarakat banyak, secuil jadinya. Ada nggak? Ada nggak orang kayak gitu? Ada nggak? Mana orangnya, tunjukin ya. Nggak ada. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyembelih ya kambing untuk akikoh ya, untuk cucunya 1 ya, ini sunnah. Kalau ada kemampuannya 2 untuk laki-laki. Pak Ustadz, kalau dipotongin sapi boleh nggak Bu? Boleh nggak dipotongin sapi? Nih ada satu warga RT 12 meter ya, anaknya lahir bareng patungan sapi, boleh nggak? Ada satu keluarga nih, anaknya bareng lahir 7, 2, 1 laki 3 tambah 1 perempuan jadi 7. Boleh nggak dipotongin sapi? Boleh nggak? Ada banyak pendapat Bu. Ada yang membolehkan. Maknanya apa sih? Substansinya apa akikoh itu? Sama ketika kita bersodakoh intinya. Ya Idul Adha ada boleh 7 orang 1 sapi. Sama demikian dengan halnya akikoh itu, kalau mau 1, kalau ibu mau malu ya Bu, ya masa ya dipotongin sapi nungguin banyak orang yang patungan, nggak bisa ya. Kambing ya udah potongin kambing aja. 2 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Udah dikerjain Bu, udah dikerjain belum? Insya Allah berikan kemudahan buat ibu-ibu yang belum akikoh. Allah mudahkan, Allah kasih rezeki. Insya Allah semua kita bisa akikoh untuk anak keturunan kita. Kenapa Bu? Min dzurriyyatihim bi imanihim. Karena kita pengen anak-anak kita adalah anak-anak yang beriman, mengikuti jejak langkah keimanan orang tuanya. Paham sampai di sini? Bu, udah paham ya? Insya Allah. Ini gak lama-lama coding ya jadinya ya. Udah sebentar 1. Ini kalau mau dikupas panjang. Lantas kemudian apalagi yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa yakhlaqu, potong rambutnya Bu. Bukan rambut bawah Bu, rambut anak yang bagian atas. Kalau rambutnya gondrong berat timbangannya Pak Ustadz. Jangan pakai timbangan Madura ya Bu, pakai timbangan emas. Tahu timbangan emas ya? Jangan timbangan singkong lo pakai ya, berat nanti ya. Dipotong rambutnya, lantas kemudian ditimbang ada berapa gram, lantas kemudian digunakan untuk 1 kesempatan sodakoh lagi tuh. Buat siapa? Buat mereka orang-orang yang tidak mampu, fakir, miskin. Jumlahin. Kalau zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sunnahnya adalah perak Bu, biar paham nih. Sekarang kan orang sekarang pakai emas, hitungannya bagus kalau perak ke emas. Jangan dari emas ke perak, itu namanya bukan peningkatan tapi justru malah penurunan. Wa yukhlaq ya, dicukur rambutnya, dipotong kemudian ditimbang Bu. Ingat, di sana ada unsur kalimat doa
Kalau orang tua yang mau anaknya sukses, gunakan kalimat doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas sholihin. Ya Rabb, jadikan anak keturunanku adalah mereka orang-orang yang soleh. Lafadznya, lisannya dia bisa membaca Al-Quranul Karim. Lantas kemudian dia bisa baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali min dzurriyyatihim bi imanihim. Tuh, potong rambutnya, ustadznya ngedoain. Bu, kalau perlu orang tuanya. Ini anak namanya siapa? Alia. Yang wajib doain bagus nih seharusnya. Kasih kalimat doa perlindungan. U'izuka, tunjukku. U'izuka bi kalimatillahi min kulli syaitan wa min kulli hamman wa min kulli ainil lamah. Jangan pikirin masnya dulu sebelum dipotong tuh rambutnya, doain, tiup tuh ubun-ubunnya. Maknanya apa? Dikasih kalimat perlindungan. U'izuka bi kalimatillah. Aku perlindungkan engkau wahai bayi dengan kalimat Allah yang sempurna. Dari perkara apa? Min kulli syaitan, dari gangguan setan. Wa min kulli hamman, dari segala gangguan hama, penyakit. Wa min kulli ainil lamah, dari satu pandangan yang membahayakan. Bu, dikupas panjang apa pendek? Pendek, pengennya yang pendek. Ya gua nggak demen kalau udah diundang baru mau ceramah Pak RT disuruh sebentar aja Pak Ustaz. Biasa mah 1 jam 2 jam, di Kerawang 2 jam mau ceramah. Ya, di sini belum buka assalamualaikum, sebentar Pak Ustaz, jangan lama-lama. Enak Ustaz mah, orang amplopnya udah ditempel. Bu, u'izuka bi kalimatillah, aku perlindungkan engkau wahai bayi dengan kalimat Allah yang sempurna. Yang pertama didengarkan oleh sang bayi adalah kalimat Allah yang sempurna. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kasih tu anak doa dengan kalimat Allah yang sempurna. Jangan lo anak punya lahir kemudian lo dengerin lagu dangdut. Bu, wajar nanti gede tuh anak tukang sawer jadinya. Ya Bu. U'izuka bi kalimatillah, engkau aku perlindungkan wahai bayiku dengan kalimat yang Allah yang sempurna. Dengan kalimat Allah yang sempurna dari masalah apa? Gangguan syaitan. Kenapa Bu? Innahu lakum aduwwum mubin. Karena syaitan adalah musuh yang jelas, nyata. Tuh zamannya Nabi Adam, mau tuh yang namanya iblis sujud kepada Nabi Adam. Wa iza qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Adam lah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah bilang malaikat sujud, malaikat ya kepada Nabi Adam. Maknanya sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Makanya kalau anak yang lahir dia diazankan, dia diikomatkan, lantas kemudian nanti udah gede diperintahin sholat. Maknanya apa? Ketika tuh anak lahir didengarkan kalimat Allah yang sempurna dari perkara gangguan setan. Ibu, tiap diri manusia itu ada nggak unsur setannya Bu? Bu, ibu marah sama laki, itu ibu ada unsur setan. Ibu nggak apa-apa Bu ya Bu. Bu, dengerin nih. Kalau saya mau jadi, boleh milih, saya pengen jadi perempuan. Gampang jadi perempuan, taat pada perintah Allah, taat pada perintah Rasul, dia taati dan hormati, dia berbakti kepada perintah suami, udah masuk surga. Gampang Bu. Bu, nih ibu-ibu perlu tahu, gue belain dulu dikit. Urusan cuci piring laki, Bu, betul nggak? Nyapu, memberes rumah laki itu punya urusan. Ya Bu, betul nggak? Betul nggak? Betul. Semua kerjaan rumah laki itu punya kerjaan, ya nggak Bu? Kalau ibu mau masuk surga, cuma syaratnya 2 tadi tuh.
Kalau mau tiga dah. Taat pada perintah Allah dan Rasul, berbakti sama suami. Kalau suami bilang, "Bu, nyuci," nyuci. Bu, dibilangin, gue bilangin nggak apa-apa. Kalau disuruh masak, masak. Dalam rangka apa? Bakti sama suami. Nggak apa-apa, Bu. Ibu punya suami ganteng, soleh, ngasih uang belanja 50 juta sebulan. Gua kurang ngajar. Kemarin gua ceramah di sana, ya, di luar. Pulangnya diumpetin sendalnya. Gara-gara ngomong begini. Sanggup gak laki lo ngasih 50 juta sebulan? Boro-boro Pak Ustadz. Mimpi kali. Bu, aminin. Mudah-mudahan laki ibu jadi konglomerat. Habisnya perumahan diborong sama dia. Wajar kalau nanti ngasih uang belanja 50 juta rupiah. Kali aja malaikat lagi lewat. Amin ya Allah. Betul nggak? Uizuka bi kalimatillah min kulli syaiton. Aku perlindungan engkau wahai bayi dengan kalimat Allah yang sempurna dari perkara yang namanya setan. Makanya ibu di rumah jangan banyakin marah sama laki. Bu, sabar jadi wanita ya. Ya udah terima apa adanya, saya udah bilang tadi. Ya Bu, insya sabar. Ya. Berapa banyak keinginan para suami. Suami yang bahagia tuh siapa? Suami yang bahagia antakuna zaujatuhu fis salihin. Lelaki yang bahagia itu lelaki yang punya istri solehah. Udah jadi istri solehah? Udah belum? Belum? Bu, udah jadi istri solehah belum? Ini payah nih tukang air, repot nasihatin kayak gini. Gue besok nggak mau beli air lagi di situ. Jangan ya Bu, jangan ada dendam di antara kita. Ini nasihat, ya. Kenapa? Uizuka bi kalimatillahi min kulli syaiton. Pada diri manusia itu banyak setan. Ada setan. Unsur Tuhannya sedikit. Ya. Innama syaitan yajri min ibadi Adam majrad dam. Itu yang namanya setan ada dalam aliran darah manusia. Makanya ibu kalau lagi marah istighfar, astaghfirullahalazim, ya Allah. Udah damai aja hidup. Ngapain sih mau hidup, mau senang-senang di dunia? Nggak lama. Ya Bu, ibu bakalan mati nggak? Bakalan mati nggak? Nggak ada manusia yang kekal hidupnya abadi di dunia ini. Ya, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada yang abadi hidup di alam dunia sebelum kamu Muhammad hadir. Apa imitta fahumul khalidun. Apakah sesudah kamu mati Muhammad, adakah manusia yang bisa hidup kekal abadi? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan merasakan tuh yang namanya mati. Kok bawa-bawa mati Pak Ustadz? Emang lu mau lama-lama di dunia? Bu, selalu semuanya udah mati. Bu, udah biasa aja keles. Balon mah udah biasa meledak. Ya Bu. Bu, yang penting doanya diperlindungkan dari yang namanya gangguan setan. Nih tugas Agus nih, orang tuanya. Punya tuh kurma, ya, sampai halus banget, kasih dilak-lakannya tuh bayi, biar dapat sunnahnya, biar tuh anak bisa ngomong cepat, ya. Pertama, berlindung kita dari Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari yang namanya gangguan setan. Udah pasti dalam diri manusia ada unsur setan. Bu, banyakkan unsur Tuhannya apa setan? Bu, kalau disuruh sama suami cepat langsung bekerjain apa enggak? Udah jawab aja, wah unsur setan banyak nih. Kalau disuruh sama suami siap OTW 86, masuk surganya paling cepat tuh. Istri yang kayak gitu paling cepat beneran. Ya, insya Allah. Dah lanjut lagi ya. Kebanyakan ngomong repot ntar. Uizuka bi kalimatillah min kulli syaiton wa min kulli hamman. Manusia itu rentan dari yang namanya penyakit 0 sampai 2 tahun. Manusia biasanya suka sakitan. Ini saya kasih kunci. Kalau anak rewel,
Bu, kalau anak rewel, ingat ini orang tua juga nih bapak-bapaknya. Kalau anak rewel ada unsur gaib, maka lakukan satu hal. Pertama, tuh bacain telapak tangan kita tuh dengan kalimat Allah yang sempurna. Apa kalimatnya? Qul huwallahu ahad, Allahus samad sampai selesai. Terus lanjut al-falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Lanjut qul a'udzu birabbin nas. Tiupin itu kedua tangan. Ini cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usap, nih bapaknya yang harusnya. Kemudian usap dari ujung rambut ke ujung kaki. Insya Allah beres. Saya mah pakai kontek-kontekan juga selesai. Kemarin ada jamaah dari Kerawang telepon, Pak Ustaz tolongin anak saya menjelang maghrib pasti mengalami hal yang sama. Dia nangis, direwel, enggak keluar air mata Pak Ustaz. Dah, gue bacain Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, selesai. Alhamdulillah. Unsur setan ada, gangguan manusia dengan hama penyakit pasti ada. Bu, makanya cara penolakannya adalah dengan cara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah seringkali tuh anak bacain alam nasyrah laka sadrak, dimudahkan insyaallah. Ya, Al-Falaq jangan lepas. Punya anak laki bacain surat Qulhu, punya anak perempuan bacain Tabat. Kalau keluar dari rumah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian apa? Ya, dibacain dengan kalimat doa perlindungan dari setan, dari gangguan hama. Wa ainil lamah, gangguan pandangan membahayakan. Coba ibu tanya bapak, kalau keluar rumah kalau ngeliat perempuan demen apa demen? Pak, demen nggak? Ini cikal bakal manusia seperti itu. Gosdul basor, pandangan mata harus dijaga. Saya juga masih demen kok ngeliat perempuan. Bu, cuma bedanya bapak-bapak sama saya lain ilmunya. Ibu, saya kalau setiap duduk tuh kalau duduk di situ Pak Ustadz ngeliatin perempuan cakep banyak banget. Ya Allah, Bu, tiap hari saya ngaji. Ini kalimat doanya dikasih diajarin sama guru. Ya, nih kunci buat bapak-bapak. Ketika melihat, ini pandangan mata ya, hati-hati ya. Pandangan mata, bacain Rabbana, ya Allah engkau yang telah membaguskan semua bentuk kejadian. La tukhaliful mi'ad, ya Allah maaf punya janji. Ya, doanya apa Pak Ustaz? Udah punya doanya, enggak kayak bapak-bapak. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Ketika perempuan lewat, baca terus haji terus. Bedanya Ustaz sama orang biasa gitu, Bu. Ya, setiap perempuan lewat kelihatan nggak? Emang gua harus buang mata gitu? Ya, entah dikata sombong nih Ustaz. Baca doa. Tuh, cikal bakal manusia. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala lewat lisannya Rasul mengajarkan, "Auzuka bikalimatillah min kulli syaitan wa min kulli hamman wa min kulli ainil lamah." Ada pandangan mata yang membahayakan. Saya juga tahu ibu-ibu matanya juga bahaya. Bu, lihat duit yang merah sama yang biru mau yang mana? Tuh Pak, bukti ibu juga pandangan mata dia punya. Ya, hati-hati dengan ketiga unsur ini. Makanya diajarin kalimat doa. Udah 28 menit. Setengah jam ya baru gitu aja. Dan satu lagi, wa yusamma, lantas berikanlah nama anak yang baik. Akikah udah dengan cara memotong 2 ekor kambing buat laki-laki, buat perempuan satu. Kemudian lantas wa yukhlaq, dipotong rambutnya, disedekahkan, ditimbang rambutnya. Ibu kalau punya anak udah gede, bapaknya belum akikah, jangan dipotongin rambut lagi. Bu, jangan ditimbang-timbang lagi kayak tadi tuh. Ya ribet. Masa sih dibacain asrokol badru? Ya, bapaknya belum, udah cukup dipotongin kambing. Ya Bu, paham sampai di sini? Ya, wa yusamma, lantas kemudian tugas utama kita sebagai umatnya Rasul, berikan dia nama yang baik. Ibu punya anak namanya keren. Wah, kalau sekarang mah keren-keren pokoknya. Nama orang bule gue pakai. Ya, padahal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalau perlu tuh nama nabi cuma satu, Adam. Coba perhatikan. Terus Nuh. Ya enggak? Kalau sekarang kan kebanyakan. Ya Allah, ada 3 kata, ada 4 kata, ada kalimat kata.
Ya berapa banyak kata-kata dalam pengucapan nama. Yang penting kalau ibu punya nama anak, salah satu nama anak ibu dikasih nama Muhammad. Udah punya bu? Anaknya baru satu Pak Ustadz. Ya namanya lupa, nggak pakai nama Muhammad. Bu, bikin lagi. Ya bu, bikin lagi, nggak janji ya Pak. Ya Allah. Kalau bisa, kenapa? Karena nama Muhammad adalah nama yang paling mulia, dititipkan kepada umatnya, akan disampaikan kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah nih kita masuk surga. Udah dah 30 menit ya, cukup ya bu ya. Nanti kalau kurang puas diundang lagi aja. Orang pertama udah dibisikin, Pak Ustadz jangan lama-lama, kita udah lapar ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan untuk kita semuanya keberkahan, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya ketika keluarga besar Pak Agus, nih klimaksnya ya, endingnya ini bentuknya tafaul bu, bentuknya mencari keberkahan bu. Ada yang bilang bid'ah lah, ada macam-macam, udah jangan didengerin. Kita ngundang tetangga ya untuk silaturahim. Hikmah di balik silaturahim. Nih, saya cuman kasih tahu aja, ini ilmu terakhir ya. Idza dakhalat ala akhihil muslim. Nih hadis langsung disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhalat ala akhihil muslim, dakhalat ma'ahu alfu barakah wa alfu rahmah. Nih Agus keluarga besarnya, Pak Oding keluarga besarnya ngundang ya. Assalamualaikum, jamaah datang. Nih kalau masuk ke dalam rumah, ini udah lewat pagar lah katakan. Idza dakhalat ala akhihil muslim dakhalat ma'ahu alfu barakah wal rahmah. Maka ketika kita undang tamu dengan bentuk kemuliaan, dengan bentuk penghormatan, maka di sana ada 1000 pahala rahmat, ada 1000 berkah di dalamnya. Nih pahala diborong oleh Agus nih hari ini. Ada 1000 rahmat, ada 1000 berkah. Kemudian apalagi manfaatnya? Tafaul bentuknya bu ya. Gufira lahu dzunubahu min ahlil bait. Keluarga besarnya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari enyaknya, babenya, emaknya, anaknya, encang-encingnya, pamannya, semua yang ada dalam rumah tangganya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apa Pak Ustadz? Min jabadil bahar wa warikil asjar. Sebanyak buih di lautan dan sebanyak daun pada setiap pohon yang tumbuh di atas muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu pernah ngitung buih di lautan? Bu, pernah main ke laut ya? Pernah main, tapi pernah ngitung nggak buih di lautan? Sebanyak itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih kita ngundang tamu, bentuknya adalah tafaul keberkahan ya bu. Kemudian banyaknya dosa sebanyak apa? Daun pada setiap pohon yang muncul, yang timbul di atas muka buminya Allah. Contoh di satu pohon apa? Itu hitung aja dah berapa banyak daun yang ada. Begitupun dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghufira lahu dzunubahu min ahlil bait. Ada ampunan dosa untuk keluarga besarnya Pak Agus. Lantas kemudian apa? Sawaba hajatum mabrur wa umratal makbulah. Ini kita disediain jeruk, ada martabak, ada semangka, ada kue bolu, ada macam-macam. Dipersilakan kita makan, dipersilakan kita minum dengan satu bentuk kemuliaan, penghormatan seorang tuan rumah kepada tamunya. Bikulli lukmatin. Lantas kemudian itu dinikmatin, dia kita minum, ya kemudian kita makan tuh makanan. Apa pahalanya? Sawaba hajatum mabrur wa umratal makbulah. Ada pahala haji yang mabrur, umroh yang makbulah. Bu, pengen haji mabrur, pengen umroh makbul, ya undang tamu dengan bentuk kemuliaan, dalam bentuk penghormatan. Muliakan tamu. Pak Ustadz minta-minta, udah tahu itu tukang minta manda. Udah jangan pikirin ketika dia assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullah. Ya, ada duit gak ada duit, niatin sedekah. Ya, kalau ibu udah nggak sedekah, mulutnya monyong, curiga sama tamu, bukan dapat pahala. Dapatnya dosa. Terus apalagi pahalanya? Sawaba al-syahid. Orang yang tuan rumah menghormati tamunya, memuliakan tamunya, dapat pahala 1000 orang yang mati syahid. Ya, terakhir
Ya, udah banyak balon yang meledak. Ustaz disuruh berhenti udah 40 menit tahu-tahu. Ya Bu, kemudian terakhir apa? Madinatan sawaba madinatun fil jannah. Orang tuan rumah yang menghormati tamunya, memuliakan tamunya akan mendapatkan istana yang megah di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mudah-mudahan kita kecipratan semuanya. Dapat 1000 rahmat, 1000 berkah, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat haji mabrur, umrah makbul, diberi pahala 1000 orang yang mati syahid, dan insya Allah kita punya istana di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama ya, sebelum kita baca doa, kita niatkan Fatihah kita. Bila khusus untuk Ananda Alia Putri Muhumira ya binti Bapak Agus Maulana, dengan Fatihah ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan dia kesehatan yang sempurna. Allah jadikan dia anak yang solehah ya, mudah lisannya membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'anul Karim, mudah lisannya membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sukses dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah yang kedua kita niatkan bil khusus untuk almarhum dan almarhumah yang tertulis dalam catatan ini. Kebanyakan Bu kalau bacain ya. Mudah-mudahan semuanya termasuk ahli kubur minal muslimin wal muslimat, mukminin mukminat, dan juga ahli daripada keluarga besar kita. Mudah-mudahan wasilah Fatihah yang kita baca menjadikan mereka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fatihah ketiga kita bacakan untuk ruh dan jasad kita, untuk keluarga besar kita, rumah tangga kita. Mudah-mudahan Allah jadikan rumah tangga kita semuanya sakinah, mawaddah, warahmah, memiliki keturunan yang soleh, solehah. Insyaallah dapat hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah untuk tetap istiqomah dalam ibadah, untuk tetap terus istiqomah dalam jaga iman kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sama-sama kita baca istighfar 3 kali, syahadat 3 kali, ampun, mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti daripada sebuah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita istighfar. Astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Walakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunazzina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tudahhirna biha min jami'il syai'at wa tarfa'na biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha awsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'da al mamat. إنه السميع القريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات وكافي المحمد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شحاتك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بارك لنا في حاجاتنا يا الله.
Allahumma barik lana fi hajatina ya Allah. Allahumma barik lana fi hajatina ya Allah wa hajati keluarga besar Bapak Agus. Allahumma rabbana hablana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah, afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'azabil akhirah. Allahumma barik lana fi awladina wa banatina wa dhurriyyatina wa la tadurrahum wa bikhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wal ni'mata al ahli al kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan abdikal marhum Bapak Rainan bin Sifan, Ibu Bayyah binti Ujung, Oci bin Bulan, Sahani binti Bulan, Bapak Syarbini bin Rainan, Ocali binti Ocin, Dastar bin Darsio, Rasmi binti Sabar, Sufira bin Boyong, Nafi bin Sifan, Kadimi binti Dastar, Hamdani binti Timut, Asna binti Lesin, Minci binti Ramin, Masriin binti Fairan Sumo Harjo, Kristiantoro bin Muhammad Sagi, Nisa Sa'diyah binti Ramin, Jonin bin Minan, Haji Ansurul bin Haji Su'aib, Ruswanti binti Puji Wiyono, Yohana binti Sanudin, Ail Alia Putri Humira binti Agus Maulana. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ananda Alia Putri Humaira binti Bapak Agus Maulana. Allahumma rabbana hablana minas salihin, Allahumma rabbana hablana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf, mohon ridhonya tetap 42 menit. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah rahmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.